teman-teman semuanya, hari ini aku hadir lagi dengan membawa sesuatu yang baru untuk kalian. Apa itu? Jadi hari ini aku mau ngejelasin nih suatu materi kepada kalian mengenai pengembangan koleksi di sebuah perpustakaan. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih pengertian dari pengembangan koleksi itu? Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian dari pengembangan koleksi di perpustakaan ini, ada baiknya kita mengulas kembali pengertian dari perpustakaan. Jadi, perpustakaan adalah suatu tempat yang dibangun dengan tujuan untuk membantu masyarakat di dalam mendapatkan informasi atau memperoleh keuntungan. Sejak lahir ya atau sejak kecil, kita tentunya tidak asing lagi dengan istilah perpustakaan. Karena apa? Karena kita bahkan sering melihat dan mengunjungi langsung perpustakaan ini. Baik itu perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan umum. Namun, satu hal yang pasti, adapun tujuan dibangunnya perpustakaan ini adalah untuk mencerdaskan generasi Indonesia. Nah, lanjut ke pengembangan koleksi. Jadi, pengembangan koleksi ini adalah suatu kegiatan yang ada pada sebuah perpustakaan. Pengembangan koleksi artinya sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar kualitas informasi di perpustakaan dapat terjaga dan diperluas aksesnya sesuai dengan semua kebutuhan yang dimiliki oleh si pemustaka. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan pengembangan koleksi di perpustakaan, yaitu terdiri atas buku referensi, majalah ilmiah, buku teks yang terkait dengan subjek-subjek yang menjadi lingkup dari misi perpustakaan. Nah, yang dimana pengembangan koleksi ini memiliki 3 unsur penting yang membangun pengembangan koleksi itu sendiri. Yang pertama terdiri atas alat seleksi. Biasanya alat seleksi yang ada di perpustakaan ini terbagi atas 8 macam ya teman-teman alatnya gitu. Sedangkan tim seleksinya ini merupakan pustakawan itu sendiri gitu. Kebijakan apa sih yang mau dibuat oleh si pustakawan itu dengan kepala pemimpin suatu perpustakaan? Lanjut kebijakan koleksi. Kebijakan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kebijakan artinya peraturan atau suatu keputusan yang kita dapatkan ketika suatu tim sudah melakukan diskusi terlebih dahulu. Jadi, kebijakan koleksi ini dibuat agar maksudnya yaitu untuk mempermudah pustakawan di dalam mewujudkan visi, misi, ataupun tujuan yang dimiliki oleh suatu perpustakaan tersebut. Lanjut mengenai tujuan dari dilakukannya pengembangan koleksi. Setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Yaitu contohnya nih, saya melaksanakan perkuliahan saya dengan tujuan dan harapan agar saya bisa sukses ke depannya. Nah, kalau di perpustakaan, pengembangan koleksi ini dilakukan dengan tujuan untuk satu, menyediakan koleksi yang sama dengan kebutuhan perpustakaan. Mengembangkan koleksi termasuk ke dalam kegiatan dinamis. Maka dari itu, perpustakaan diharapkan mampu memilih suatu cara yang penting agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang dimiliki oleh pembacanya. Yang nomor 2, menyediakan koleksi yang sesuai dengan tujuan dari lembaga induk organisasi perpustakaan. Artinya, di sini para pustakawan harus mengetahui visi dan misi yang dimiliki oleh pihak yang ada di atasnya. Yang ketiga, menyediakan koleksi yang sensitif dengan perubahan atau perkembangan lingkungan strategis komunitas perpustakaan. Artinya, semakin meningkatnya perangkat komputer, maka hal tersebut dapat membuat teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Yang keempat, menyediakan koleksi yang efektif, yang lengkap dari segi disiplin ilmu pengetahuan dan format bahan perpustakaan. Lanjut, fungsi pengembangan koleksi. Nah, adapun fungsi dari pengembangan koleksi ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu untuk menjadi dokumen, untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Semua koleksi yang ada di perpustakaan lebih baiknya disosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan dapat menambah pengetahuan dari masyarakat. Yang kedua, menjadi informasi bagi masyarakat
mengenai prioritas koleksi. Koleksi yang dikumpulkan disesuaikan dengan keperluan masyarakat agar bisa dilakukannya pengembangan koleksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk organisasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai komitmen saran-saran organisasi. Biasanya, lembaga perpustakaan memiliki komitmen untuk mengembangkan koleksi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.